warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Wantira. Cerita ini ditulis oleh Ina Asmali. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Wantira. Ibu Rasti menimang Athena di teras rumah. Namun setiap kali Ibu Rasti memandangi Athena, pasti muncul kekhawatiran di benaknya. Bagaimana jika cucunya bukanlah anak manusia, tetapi titisan bangsa jin? Sementara itu juga, Ibu Karmila melihat Ibu Rasti sedang menimang Athena dari halaman rumahnya. Dirinya bersama tetangga yang lain juga merasakan ada keanehan dari anak itu. Saya heran, Athena perkembangannya begitu cepat ya, ucap Ibu Karmila. Kenapakah? Tanya Ibu Marni. Kau tengok saja sendiri. Dia bilang kemarin usia anak adopsinya itu masih berusia 2 bulan. Kenapa saya perhatikan itu anak sudah bisa duduk? Jawab Ibu Karmila. Saya curiga Athena bukan anak manusia. Dia kan seperti punya pesugihan. Apa jangan-jangan Athena ini adalah tuyul? Celetuk Ibu Marni. Iya, saya jadi ngeri lah. Pokoknya kita waspada saja. Lihat saja besok, mungkin Athena sudah bisa jalan, bisik Ibu Karmila kemudian. Merasa dirinya jadi bahan omongan tetangga, Ibu Rasti langsung menggendong Athena masuk ke dalam rumah. Ia kebingungan harus menyembunyikan bagaimana lagi, karena Athena memang tumbuh begitu sangat cepat, layaknya anak kucing. Pak, bagaimana kalau kita berikan saja Athena kepada Bu Darmi? Biar saja Athena tinggal di Wantira. Tak usah mengaku ini anaknya Kesha, tapi bilang saja anak bangsa di sana, ucap Ibu Rasti yang menghampiri Pak Karim, suaminya di halaman belakang rumah. Tidak bisa begitu dong, Bu. Biarkan saja Athena bersama kita. Tak usahlah kau khawatir dan mendengar omongan tetanggamu soal Athena, sahut Pak Karim. Tapi bagaimana kalau besar nanti Athena akan mengacau di sini, Pak? Ibu Rasti merasa khawatir. Prak! Pak Karim memukul meja dengan keras, merasa kesal dengan istrinya. Kau yang memaksa untuk menukarnya kan? Kau yang memaksa saya untuk mencari bayi untuk Kesha. Kau tanggung resikomu sendiri kalau ternyata Athena bukan anak manusia. Hardik Pak Karim yang membuat Ibu Rasti menjadi tersentak. Tak biasanya Pak Karim memarahi istrinya sampai memukul meja begitu keras. Memang ini semua salah Ibu Rasti yang ingin menuruti permintaan Kesha pada awalnya. Ibu Rasti semakin kebingungan, dan lagi tak ada Ibu Darmi datang. Melihat kondisi Athena, Ibu Rasti malah berpikir untuk membunuh Athena. Sementara itu, saat hari sudah petang, Pak Karim izin pergi kerja malam. Ibu Rasti membawa Athena ke dalam hutan yang jalannya melewati belakang rumah sekitar 10 km. Ibu Rasti takut kalau Athena akan mengacau di kemudian hari. Jadi ia berencana untuk melenyapkan Athena tanpa mengetahui suaminya dan Ibu Darmi. Di dalam hutan terdapat sumur yang begitu dalam. Biasanya warga menimba air di sana jika musim kemarau tiba. Ibu Rasti memandang wajah Athena yang sedang tertidur nyenyak di gendongannya. Ibu Rasti menangis karena merasa tak tega, tetapi ia tidak bisa terus mengurus Athena. Selain karena omongan tetangga, Athena akan membahayakan warga di sini jika ia beranjak besar. Maafkan saya, Athena, lirih Ibu Rasti. Athena langsung menangis. Saat suara tangisan Athena terdengar, hujan pun turun dengan deras dan gemuruh guntur begitu menggelegar. Ibu Rasti memeluk kembali Athena begitu erat sambil menangis dan ketakutan. Ibu Rasti menghela napas kasar, memejamkan matanya, dan menjatuhkan Athena ke dalam sumur yang begitu dalam.
Maafkan nenek Athena, lirik Ibu Rasti dan isak tangis. Suara tangisan Athena sudah tidak terdengar. Mungkin dia sudah tenggelam di dalam sumur yang kedalamannya kisaran 10 meter. Gemuruh guntur semakin menggelegar. Hujan pun ditambah angin yang sangat kencang, seperti memberikan pertanda bahwa semesta sedang murka dengan apa yang diperbuat oleh Ibu Rasti. Ibu Rasti segera pulang. Meskipun hujan deras, ia membiarkan tubuhnya diguyur hujan karena rasa takut dan rasa bersalah menyelimutinya saat ini. Ibu Rasti menelusuri jalan pulang hanya menggunakan senter yang ditaruh di atas kepalanya. Sambil berlari, Ibu Rasti selalu mendengar tangisan anak kecil. Sesekali ia berhenti karena mendengar suara tangisan yang sama persis seperti suara Kesha. Ibu, terdengar suara rintihan tangis seperti suara Kesha. Ibu Rasti mengabaikan semua suara yang mengganggu telinganya. Ia terus berlari, menerobos hujan sampai dirinya bisa tiba di rumah dengan selamat. Syukurlah, ucapnya merasa lega saat tiba di rumah. Ibu Rasti segera pergi mandi, membasuh sekujur tubuhnya dengan air hangat. Terdengar suara tangisan bayi dari kamarnya. Saat Ibu Rasti baru saja keluar dari kamar mandi, Ibu Rasti tertegun lama mendengar suara tangisan bayi yang semakin jelas. Terdengar suaranya. Ia pun segera berlari menuju kamar, mendengar suara dari balik pintu, dan ternyata suara itu begitu jelas dari kamarnya. Suara pintu kamar terbuka. Ibu Rasti mengintip perlahan ke dalam. Matanya membelalak. Ia kaget saat melihat Athena sedang menangis di tempat tidurnya. Bagaimana mungkin Athena di sini? Bukannya dia sudah apa? Tanya Pak Karim, yang tiba-tiba muncul di belakang, yang membuat Ibu Rasti tersentak. Terdengar suara ayam berkokok. Firda dibangunkan oleh sinar matahari yang masuk lewat jendela kamarnya, hingga matanya menyipit silau. Ia teringat akan janjinya pada Banu semalam. Saya harus pergi ke kebun kopi untuk menyelamatkan Banu, gumam Firda yang masih berbaring di atas ranjangnya. Firda segera menyiapkan sesuatu yang harus dibawa pergi di perjalanan. Ia melihat foto persahabatan mereka berempat di atas nakas. Firda akhirnya meneteskan air matanya. Persahabatan yang kiranya akan selalu bersama selamanya, tetapi berakhir dengan tragis. Jika saya mati di sana, yang penting saya sudah berjuang menyelamatkan sahabatku, ucap Firda yang mengusap foto Banu. Firda bergegas mandi dan bersiap-siap. Firda menyuruh salah satu tetangganya untuk mengantarnya ke kebun kopi. Dengan beralasan ia akan menunggu rental di antara kota. Firda tidak mau lagi menghubungi Faiz sebab ia tahu Faiz pasti menolaknya. Jadi ia memilih pergi seorang diri. Di lain tempat, Faiz mencari cara bagaimana caranya agar bisa menyelamatkan Banu lewat cara lain. Dia meminta bantuan temannya yang bernama Roni untuk mencari para sesepuh yang ada di kampung tersebut. Bukannya bangsawan Tira bisa berkeliaran di daerah sini? Kenapa kau tidak berinteraksi saja dengan mereka? Tanya Roni. Saya pun belum pernah lihat sih. Orang bilang juga memang banyak, tapi sepertinya mereka tak mau bicara dengan kita soal kerajaannya, jawab Faiz. Jadi, kau mau Banu mati di alam sana supaya dia bisa tenang? Belum pernah saya tahu tentang itu. Karena di alam nyata, dia sudah dinyatakan meninggal kan? Roni tampak kebingungan. Makanya, saya butuh bantuan kau. Barangkali kau punya kenalan orang pintar, ucap Faiz. Saya juga tidak yakin kalau Banu ada di alam sana. Entah itu hanya bunga tidur atau tidak. Karena saya lihat sendiri jasad Banu sudah dikebumikan, sambung Faiz. Firda pulang kampung ya? Tanya Asila, teman kampus Faiz, yang tiba-tiba menghampiri Faiz untuk menanyakan Firda.
Pulang kampung? Ah, tidak, jawab Faiz. Namun Faiz teringat kalau Firda ingin pergi ke kebun kopi kemarin. Jangan-jangan Faiz yang berpikir kalau Firda pergi ke kebun kopi sendirian. Faiz mendadak panik. Ia mengambil ponsel di saku celananya dan menelepon Firda. Nomor yang dihubungi tidak terhubung karena di area perkebunan di sana tidak ada sinyal. Ah, tai loh, ucap Faiz kesal dan mencoba menghubungi Firda sekali lagi, tetapi tidak ada hasil. Kenapa, Is? Tanya Roni. Saya pamit nyusul Firda dulu. Pokoknya kau cari siapapun yang bisa bantu saya masalah ini. Roni, saya mohon, ucap Faiz yang kemudian berlari pergi meninggalkan Roni dan Asila. Selamat sampai tujuan, teriak Roni, dan Faiz hanya melambaikan tangannya dan berlari menuju parkiran untuk mengambil motornya yang ada di parkiran kampus dan bergegas menuju kebun kopi. Jangan nekat kau, Firda, jangan, gumam Faiz sambil mengendarai motor yang begitu sangat kencang. Sudah apa? Tanya Pak Karim yang tiba-tiba muncul di belakang, membuat Ibu Rasti tersentak kaget. Saya kira Athena sudah tidur, tapi masih menangis di kamar, jawab Ibu Rasti yang langsung menimang Athena dengan perasaan bercamuk, penuh rasa heran. Dia tidak mungkin bicara pada sang suami kalau baru saja menjeburkan Athena ke dalam sumur. Kamu gak jadi pergi kerja, Pak? Jadi, ada yang tertinggal. Makanya saya kembali. Saya pergi dulu dan jaga Athena. Pak Karim langsung mengambil sebuah map yang tertinggal, kemudian pergi bekerja kembali. Setelah Pak Karim pergi bekerja, Ibu Rasti langsung menutup pintu dan melihat Athena yang sedang ia timang tertidur pulas, serta memang nyata bayi yang ia gendongnya memang Athena. Lalu, siapa bayi yang saya buang tadi di sumur? Batinnya dalam hati ketakutan. Athena menangis dengan keras. Kemudian matanya dan hidungnya mengeluarkan darah. Ibu Rasti tersentak melihat keadaan Athena. Ibu Rasti cepat-cepat membaringkan Athena di tempat tidur karena ingin membersihkan darah yang terus keluar dari mata dan hidungnya. Suara guntur masih terdengar menggelegar hingga akhirnya listrik pun padam. Ibu Rasti hanya mencari lampu petromak dan langsung dinyalakan. Athena, Athena, teriak Ibu Rasti yang mencari Athena. Athena menghilang dari tempat tidurnya. Suara tangisan Athena terus terdengar, tetapi entah di mana keberadaannya. Ibu Rasti mencari Athena sambil memegangi lampu petromaxnya, mencari ke setiap sudut ruangan di dalam rumah. Tangis Athena terdengar di belakang rumah. Ibu Rasti segera membuka pintu belakang rumah dan piur. Ibu Rasti melihat Athena yang terjebur dalam kolam ikan di belakang rumah. Athena, teriak Ibu Rasti. Bluk, bluk. Suara seperti ada yang bernapas dari dalam kolam ikan. Athena, teriak Ibu Rasti, dan kemudian ia menjeburkan diri ke dalam kolam ikan. Ibu Rasti muncul di permukaan saat ia tak berhasil menemukan Athena. Kolam yang begitu kecil, tetapi kenapa saat menyelam rasanya seperti menyelam di lautan bagi Ibu Rasti. Begitu sangat gelap, sampai ia tak bisa melihat di mana Athena berada. Piur. Ibu Rasti kembali lagi menyelam untuk memastikan kalau Athena ada di dalam kolam. Ibu Rasti larut malam menyelam sampai ia tak sadar bahwa sudah berada di alam lain. Ia bisa melihat bahwa ada sebuah bangunan mewah yang ada di dalam kolam itu. Ia melihat Athena menuju ke sana hingga Ibu Rasti mengejarnya. Bangunan yang megah itu adalah Istana Atlantis yang tenggelam pada masanya. Wantira juga disebut Atlantis yang hilang. Ibu Rasti terus mengejar Athena yang masuk ke dalam istana.
Sementara sampai saat di pintu penjaga, dirinya dihadang oleh 2 prajurit. Tubuhnya kekar, tetapi kulitnya bersisik seperti ikan. Ibu Rasti kini menyadari bahwa ia berada di alam lain dan terus berenang mencari permukaan. Namun tak berhasil karena 2 prajurit berhasil menangkap Ibu Rasti. "Tidak, lepaskan saya!" teriak Ibu Rasti. 2 prajurit langsung menarik tangan Ibu Rasti dan membawanya masuk ke dalam istana dan memasukkan Ibu Rasti ke dalam jeruji besi yang berduri. "Tolong, saya di mana?" Ibu Rasti yang penuh ketakutan. Ibu Rasti melihat Athena dari luar jeruji. Wujud yang masih bayi menjelma wujud menjadi anak balita yang menyeramkan. Mata dan hidungnya berdarah dan terus menundukkan kepala hingga darah yang berada di kepalanya terus saja menetes ke bawah. Isak tangis terdengar dari mulut Athena memanggil nama ibu. "Ibu, ibu, kenapa?" rintihnya. "Maafkan saya, nak. Saya hanya tidak ingin kau akan mengacau di alam kami," jawab Ibu Rasti dengan lirih. Wajah Athena mendongak menatap Ibu Rasti dengan tajam. Mata yang masih mengeluarkan darah itu terlihat sangat menyeramkan. Athena tertawa seperti menertawakan nasib Ibu Rasti. Suara tertawa Athena yang kemudian menghilang, meninggalkan Ibu Rasti sendirian. Jeruji yang berduri kini menyala dan terbakar dengan api. Dan juga seperti ada sinar yang menunjukkan alam nyata bahwa Ibu Rasti sudah mati tenggelam di sebuah kolam ikan. "Apa? Saya sudah mati di alam nyata?" tanyanya dengan tak menyangka. Suara Athena yang terdengar seperti menertawakan Ibu Rasti. "Athena, saya mohon maaf. Kembalikan saya ke alamku. Saya janji, saya tidak akan melakukan hal yang membuatmu binasa lagi. Athena!" teriak Ibu Rasti memohon. Namun, api semakin berkobar dan sudah terasa panas sekali. "Tolong saya, siapapun yang mendengar, tolonglah saya!" teriak Ibu Rasti dari dalam jeruji. Tak lama tiba-tiba muncul sosok mumi yang berbadan besar, memegang sebuah cambuk yang sangat panjang, membuat Ibu Rasti ketakutan. "Tidak, tolong saya tidak bersalah!" teriak Ibu Rasti mencoba menjauh. Namun, dirinya tidak bisa pergi kemana-mana, sebab ia berada di dalam tahanan yang dihalangi oleh sel yang berapi. Cetar! Satu cambukan dari sosok mumi mengenai punggung Ibu Rasti, membuat dirinya menjerit kesakitan. "Ah!" rintih Ibu Rasti. Cambuk yang begitu panas sampai satu cambukan saja sudah memberi luka bakar di tubuh Ibu Rasti. Di alam nyata, keesokan harinya di rumah Pak Karim sudah banyak orang berkerumun di halaman belakang. Pak Karim merasa kebingungan karena baru saja ia pulang dari bekerja. "Ada apa ini?" tanya Pak Karim kebingungan. "Ibu Rasti, Pak, sudah meninggal karena tenggelam di kolam ikan," jawab Pak RT yang membuat Pak Karim langsung berlari menuju kolam ikan di belakang rumah. Melihat Ibu Rasti sudah terbaring membiru di alaskan tikar, Pak Karim langsung menangis tersenduh-seduh. Melihat jasad istrinya yang sudah tak lagi bernyawa, tercium bau busuk dari tubuhnya, seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari baru ditemukan. Mungkin karena tenggelam di dalam kolam ikan, jadi tercium bau anyir. "Kenapa bisa begini?" tanya Pak Karim di pelukan Ibu Rasti. "Kami juga tak mendengar ada kejadian apapun, Pak. Subuh-subuh saya hanya mendengar Athena terus menangis. Karena tak mau berhenti menangis, saya coba melihat ke rumah Bapak. Ternyata Athena sedang menangis sendirian. Saya coba mencari Ibu Rasti, tetapi nyatanya tubuhnya sudah mengambang, bengkak dan membiru, bahkan mengeluarkan bau busuk di kolam," jelas Ibu Karmila tetangganya. Pak Karim terus menangis meratapi nasib istrinya. Kenapa dia bisa kehilangan anak dan istrinya dalam waktu yang sangat singkat sekali?
Athena langsung digendong oleh Ibu Yanti. Ibu Yanti ingin meminta Athena untuk diasuh olehnya karena Ibu Rasti telah tiada. Pak Karim juga tidak bisa mengurus Athena sendirian. Pak Karim juga setuju karena ia merasa bersalah telah menukar Athena dengan Eger. "Biarkan Athena saya yang ngurus ya Pak," pinta Ibu Yanti. Pak Karim hanya mengangguk pasrah tak berdaya. Dirinya masih menangisi kepergian istrinya yang tidak diketahui sebab apa Ibu Rasti bisa mengalami hal tragis seperti ini. Jasad Ibu Rasti dikebumikan di sebelah makam putrinya Kesha. Pak Karim tidak mengetahui kalau Ibu Rasti sebenarnya masih hidup di alam lain. Sesudah itu, setelah pemakaman selesai, Athena segera dibawa ke rumah Ibu Yanti. Ibu Yanti bahagia sekali memiliki Athena karena ia sudah merasa kehilangan putranya. Kini tergantikan dengan kehadiran Athena. "Kenapa kamu ambil Athena, Yanti? Apa kamu tidak mencurigai kejadian yang terus menimpa keluarga Pak Karim? Bagaimana jika Athena ini?" "Apa?" tanya Ibu Yanti memotong pertanyaan Pak Tino. "Saya tidak yakin kalau Athena ini adalah anak manusia, Yanti," ucap Pak Tino yang melihat wajah Athena sedikit berbeda dari anak manusia pada umumnya. Di perkebunan kopi, Faiz berhasil tiba di sana untuk menyusul Firda. Dia berharap masih belum terlambat untuk mencegah Firda masuk ke alam mentira lagi. Faiz terus saja menelusuri sepanjang jalan perkebunan kopi sampai tiba di jembatan kuning di dekat balai berwarna kuning dekat Tugu Wentira yang katanya gerbang masuk ke alam mentira. Faiz mendapati Firda yang tengah berbaring di sebuah balai itu. Faiz segera menghentikan motornya dan mendekati apakah benar itu adalah Firda, sahabatnya atau bukan. Ternyata benar, Firda tertidur dan Faiz mencoba membangunkannya dari tidurnya. "Dah, Firda, bangun dulu kau," ucap Faiz sambil menepuk-nepuk pipi Firda. Firda terbangun dan terkejut saat melihat Faiz ada bersamanya. Dia kelelahan karena sudah beberapa kali mencoba sebuah mantra yang diberikan Ibu Rasti, tetapi tidak bisa membuka jalan agar ia dapat masuk ke alam mentira. "Saya sudah coba mantra yang dikasihkan Tante Rasti, tapi tidak bisa. Sudah beberapa kali saya coba leh," ucap Firda mengeluh. Jangan dah, berbahaya," ucap Faiz. "Tapi Banu Is, dia butuh bantuan kita. Kalau kau tidak mau ikut sama saya, tidak apa-apa, saya bisa pergi sendiri," saat Firda dengan nada meninggi. "Ingat keluargamu dah. Kalau kau bisa kembali tidak apa-apa, tapi bagaimana kau justru tinggal di sana? Bagaimana jika ini semua hanya siasat bangsa di sana saja, supaya kau jadi tumbal?" Faiz dan Firda kemudian menangis. Firda hanya merasa kasihan pada Banu yang tersiksa di sana. "Nanti saya akan cari bantuan untuk membuat Banu bebas dari alam sana. Tak usah kau banyak bantah dan sok mau jadi pahlawan hanya karena Banu adalah orang yang kau cintai. Jangan bodoh," sambung Faiz. Faiz memaksa Firda untuk kembali pulang. Faiz hanya bersyukur kalau ternyata Firda belum sempat masuk ke alam lain. Faiz langsung membonceng Firda pulang menggunakan motornya dan menelusuri jalan pulang. Sementara setelah 30 menit di dalam perjalanan, Faiz merasa ada kejanggalan. Jalan yang ditelusuri begitu sangat berliku, layaknya seperti dikelilingi kota emas, sampai Faiz menghentikan motornya di tepi jalan. "Kenapa?" tanya Firda. "Tunggu dulu, sepertinya ini bukan jalan pulang." Faiz dengan segera putar balik untuk menuju ke tempat sebelumnya Faiz berada. Firda merasa sangat khawatir dan berpegangan erat pada Faiz karena Faiz melaju sepeda motornya dengan kecepatan yang tidak biasa. Setelah kembali ke tempat di mana ia berada, pemandangan berubah menjadi lain dan tidak ia temukan jembatan kuning dan Tugu Wentira. Faiz memberhentikan lagi kendaraannya di tepi jalan dan menepuk-nepuk motornya karena frustasi. "Kau kenapa, Is?" tanya Firda. "Tanya saya kenapa?"
Harusnya saya tak ajak kau pulang. Lihat ini di mana. Ini bukan di alam nyata, Firda. Saya tidak berhasil menemukan tugu itu. Dan ini bukan jalan pulang. Faiz menjelaskan pada Firda dengan geram kalau Firda masih tak mengerti bahwa dirinya sudah berada di alam lain. Kau sempat membaca mantra itu. Kita jadi terhubung ke alam lain. Dan saya tak sadar selama di perjalanan pulang tadi. Sekarang biar kau jalan sampai berhari-hari, kau tidak akan menemukan jalan pulang. Kita kembali lagi ke alam jin ini, sahut Faiz. Bagus dong. Dengan begitu kita bisa menemui Kesha dan meminta dia untuk membebaskan Banu, ucap Firda tanpa merasa bersalah. Semoga kita selamat. Bagaimana jika belum bertemu dengan Kesha? Kita sudah terancam di sini. Faiz mencoba agar Firda berpikir. Namun Firda terus bersikeras berjalan mencari istana yang megah untuk menemui Kesha. Faiz masih terdiam di sebelah motornya. Melihat Firda terus berjalan semakin jauh, Faiz berpikir bagaimana caranya mereka dapat keluar dari alam Wantira. Betul-betul sial saya ini, gerutu Faiz dan langsung meraih ponsel yang ada di saku celananya. Asu, ucap Faiz merasa kesal. Karena di alam lain tidak ada jaringan. Dia melihat ke arah Firda yang berjalan semakin jauh. Firda, tunggu saya dulu, teriak Faiz dan langsung menaiki sepeda motornya untuk mengejar Firda. Wush. Angin berhembus kencang dan Firda langsung menyempitkan matanya agar debu yang berterbangan tidak masuk ke dalam matanya. Ia melihat sekilas ada burung elang besar yang mendekatinya dan langsung meraih pakaiannya dengan paruh burung itu dan membawa Firda terbang ke langit. Teriak Firda saat dibawa terbang oleh burung elang yang sangat besar. Firda! Teriak Faiz saat melihat Firda dibawa oleh seekor burung elang yang sangat besar. Faiz coba mengejarnya, tetapi burung itu sudah terbang jauh meninggalkannya. Sial! Kemana burung itu membawa Firda? Faiz sangat geram. Kini dirinya terpisah dengan Firda di alam lain. Ia tak tahu harus kemana. Sementara dari kejauhan, Faiz bertemu dengan 3 orang perempuan yang sedang memetik buah apel. Tampak cantik jelita. Tak ada satupun dari mereka yang tak cantik. Faiz pun menghampiri mereka untuk menanyakan tentang bangsa Wantira ini. Firda disinggahkan burung elang itu menghadap ke salah seorang pangeran yang berada di alam gaib. Wajahnya sangat rupawan dan terlihat pangeran ini masih sangat muda, membuat Firda terpukau. Melihat paras tampan sang pangeran, dia adalah Pangeran Rui, salah satu pangeran yang ada di kerajaan bangsa Wantira. Kenapa kau ada di sini? Tanya Pangeran Rui. Saya ingin menolong seseorang. Teman yang datang ke mimpi saya. Dia bilang tersiksa di alam ini, jawab Firda yang tak pernah lepas pandangannya menatap wajah Pangeran Rui yang begitu tampan. Siapa? Dan mengapa bisa? Tanya pangeran. Firda menjelaskan awal mula mengapa mereka bisa tersesat. Firda menceritakan tentang Kesha yang menikah dengan salah satu pangeran yang ada di alam Wantira ini, dan bagaimana ia bermimpi tentang Banu sampai dirinya dan Faiz bisa berada di alam Wantira kembali. Kesha menikah dengan Kendra ya? Dia pangeran yang menguasai kekuasaan di bagian barat Wantira. Memang dirinya tampak kejam jika sudah murka. Karena penyebabnya kalian melanggar aturan yang ada di alam kami, ucap Pangeran Rui. Memangnya semua penduduk di bangsa ini tidak kejam? Kalau tidak kejam, kenapa Banu disiksa? Firda kemudian memprotes. Mungkin hanya halusinasimu saja. Karena Banu tidak memiliki kesalahan seperti Kesha. Kesha juga hanya menikah dengan bangsa kami dan hidupnya tidak tersiksa di sini. Bahkan keluarganya dijamin hidup bahagia 7 keturunan, ucap Pangeran Rui menjelaskan. Apa kamu bisa membuktikan pada saya kalau Banu tidak ada di sini dan pertemukan saya dengan Faiz?
Dia terpisah denganku karena burung elangmu membawaku terbang ke sini, pinta Firda. Pangeran Rui menuruti permintaan Firda dan akan membawa Faiz bertemu dengan Firda, serta akan menunjukkan di mana keberadaan Banu. Apakah benar berada di alam Mentira atau tidak? Firda juga menceritakan bagaimana kematian Kesha yang jasadnya ditukar agar penduduk percaya kalau Kesha sudah meninggal dunia. Bangsa Mentira bukan hanya satu yang menikah dengan bangsa manusia. Itu sesuai kesepakatan pada manusianya. Bisa didasari karena saling mencintai atau karena manusia itu memiliki kesalahan, ucap Pangeran Rui menjelaskan kembali. Hah? Apa banyak? Firda menjadi terkejut. Memangnya kamu tak pernah melihat bangsa kami berlalu lalang di alam nyata? Kurasa kamu pernah melihatnya. Dan kita berinteraksi layaknya manusia biasa pada umumnya, tutur Pangeran Rui. Firda ingat ia sempat melihat warga Wantira saat berbelanja di pasar. Bahkan Firda sempat berpikir untuk menjadi bangsa Wantira untuk merubah nasibnya. Kalau seperti saya ini, untuk merubah nasibku dan keluargaku, apakah saya bisa menikah dengan bangsa Wantira juga? Tanya Firda tanpa beban. Bisa, itu mudah sekali, ucap Pangeran Rui. Pangeran Rui menyuruh pengawalnya agar membawa Faiz ke istana untuk bertemu dengan Firda. Faiz melihat Firda sedang bersama dengan pangeran membuat dia kebingungan. Firda, ini di mana? Kau apa di situ? Tanya Faiz. Tenang Is, pangeran ini baik. Dia akan membawa kita ke tempat Banu. Jika memang benar Banu ada di sana, jawab Firda. Pangeran Rui membawa mereka berdua pergi ke tempat para tahanan alam Wantira, penjara alam gaib. Tidak jauh berada dengan alam nyata. Hanya saja jeruji besinya merah menyala dengan sangat panas seperti terbakar. Firda memegang erat tangan Faiz sebab ia ketakutan, layaknya masuk ke alam neraka. Sudah seperti masuk ke dalam neraka, Leh, ucap Firda begitu sangat ketakutan. Pangeran Rui menghentikan langkahnya sehingga Faiz dan Firda ikut berhenti. Pangeran menyuruh Firda dan Faiz mencari sahabatnya yang mereka maksud. Dan benar saja, Banu berada di sebelah kiri tahanan. Lehernya dirantai dengan menyeret sebuah batu besar. "Nuh, Banu!" teriak Firda histeris, menghampiri Banu meskipun terhalang jeruji besi. "Tolong saya, Firda, Faiz!" Rintih Banu membuat tubuh Faiz bergetar, merasa iba pada Banu yang tersiksa seperti itu. "Pangeran, tolong bebaskan Banu. Banu tidak bersalah. Kenapa dia menjadi tumbal? Tolong!" Firda memohon pada Pangeran Rui. "Ini semua atas kelakuannya Pangeran Kendra yang kejam," tutur Pangeran Rui. "Jadi Kesha, apakah dia tersiksa juga di sini?" tanya Faiz kemudian. "Saya tidak mengetahui soal itu. Sudah pasti Kesha menjadi bangsa di sini, dan Pangeran Kendra tidak membiarkan Kesha tetap menjadi manusia biasa. Pasti lehernya sudah dipenggal karena ritual perubahan manusia menjadi bangsa jin," jawab Pangeran Rui membuat Firda dan Faiz bergidik ngeri memegang leher mereka. Jadi teringat film Twin Lake. Mereka bangsa vampir yang abadi dan mati bila kepalanya sudah terpisah, ucap Faiz. "Benar, begitulah kami," jawab Pangeran Rui. "Tetapi setelah lehernya mereka terpisah, mereka mati abadi tanpa bisa menjelma menjadi manusia kembali." "Kalau begitu, penggal leher Banu supaya dia tenang. Jangan biarkan dia hidup tersiksa seperti ini," Firda memohon pada Pangeran Rui. Pangeran Rui hanya diam saja. Dia tidak mau berurusan panjang dengan Pangeran Kendra dari Barat Wantira. Namun dia merasa iba dengan dua manusia tersebut. Pangeran Rui berpikir, jika semua cerita kenyataan ini tersebar ke alam nyata, pasti bangsa Wantira sudah diasingkan di alam nyata nantinya.
Bisa kan pangeran? Tanya Firda kembali. Pangeran Rui mengangguk, membuat mata Firda dan Faiz berbinar senang kalau temannya akan dibebaskan dari alam gaib ini. Pangeran Rui meminta Banu dibawa ke tempat pengadilan untuk dipenggal. Nuh, tenanglah, di alam sana kau sudah takkan bisa kembali menjadi manusia, dan ini adalah salah satu cara agar kau tidak tersisa lagi, ucap Firda sambil menangis melihat Banu yang sudah berbaring siap untuk dipancung oleh lehernya. Terima kasih Firda, Faiz. Banu sebelum dipenggal, Pangeran Rui melayangkan sebuah pedang emas ke arah lehernya. Serat. Blok. Leher Banu terpenggal dan kepalanya terpisah dari badan, mengeluarkan banyak darah. Mata Banu melotot dan lidah yang menjulur keluar. Ah! Banu teriak. Firda histeris dan ingin menghampiri Banu, tetapi Faiz menahannya, sehingga Firda tertahan untuk mendekati Banu. Faiz juga ikut menangis melihat kejadian tersebut. Tidak mereka sangka, Banu mati secara tragis di alam nyata maupun di alam lain. Ada apa ini? Tanya Pangeran Kendra yang muncul bersama dengan permaisurinya, yaitu Kesha. Kesha terkejut begitu melihat Firda dan Faiz. Kesha langsung melihat ke arah seorang yang sudah terpisah kepalanya. Ia mengenali orang itu. Dia adalah Banu, sahabatnya. Saat Kesha ingin berucap, ia mencoba diam, seakan tak mengenal para sahabatnya lagi untuk menjaga agar Pangeran Kendra tidak murka. Kes, ucap Firda yang sempat menyapa Kesha, tetapi Faiz langsung menepuk halus pundak Firda agar ia tidak menyapa Kesha. Firda hanya menunduk dan tak mau lagi melihat ke arah Kesha. Begitu juga Kesha yang terlihat biasa saja saat melihat para sahabatnya. Sebenarnya mereka ingin saling berpelukan, mengobati rasa rindu. Namun, mereka sadar kini mereka sudah berbeda. Apalagi Kesha memiliki suami yang kejam dan tak ingin Kesha berbaur dengan manusia lagi. Saya ingin membuat anak ini tenang di alamnya dan tidak tersiksa di sini. Dia tak bersalah, Pangeran Kendra, ucap Pangeran Rui. Siapapun yang menghalangi jalanku akan kusingkirkan, ucap Pangeran Kendra dengan sinis. Mengapa kau tidak izin terlebih dahulu padaku? Untuk dia tak apa, aku bebaskan. Asal jangan satu orang yang sedang saya beri pelajaran, sebab dia mencoba membunuh bangsa kami, dan itu adalah ibu Kesha, ucap Pangeran Kendra. Kesha hanya tertunduk, penuh ketakutan. Faiz dan Firda langsung terkejut mendengar ucapan Pangeran Kendra. Jadi, Ibu Rasti di alam nyata sudah tiada, dan yang ingin Ibu Rasti coba bunuh pasti anaknya Kesha. Sebuah pertanyaan memenuhi isi kepala Faiz dan Firda. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Siapa yang dia bunuh? Tanya Pangeran Rui. Seorang bayi bangsawan Tira yang baru saja dilahirkan. Saya tidak tahu bayi itu berasal dari mana dan bisa ada bersama dia, jawab Pangeran Kendra. Kesha hanya masih tertunduk, ketakutan, dan melirik kedua sahabatnya, seperti meminta pertolongan. Namun Faiz dan Firda tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu Pangeran Rui dapat merasakan ketakutan Kesha dan mencoba meyakinkan Pangeran Kendra kalau bayi itu adalah bayi bangsawan Tira yang menikah dengan manusia di alam nyata. Mungkin bayi itu terlihat menakutkan baginya, dan bisa saja bayi itu keturunan manusia yang juga menikah dengan bangsa kami, tutur Pangeran Rui. Benar sekali, tapi saya memiliki kontak batin yang kuat terhadap bayi yang telah dibunuh oleh ibu Kesha itu, sahut Pangeran Kendra sambil berjalan menghampiri tempat tahanan di mana Ibu Rasti dipenjarakan. Faiz dan Firda merasakan kecemasan yang ada pada diri Kesha. Kesha segera menghampiri Faiz, Firda dan Pangeran Rui. Bagaimana caranya kalian bisa ada di sini?
Tanya Kesha berbisik. Kami menyelamatkan Banu, Kesha. Lihatlah, dia tersiksa di alam ini. Dan salah satu caranya agar Banu tenang adalah membunuhnya dengan memisahkan kepala dari tubuhnya, jawab Firda. Kesha lantas berpikir untuk mengikuti hal yang seperti Banu lakukan. Kesha ingin ibunya tidak tersiksa di sini, dan ia ingin melarikan diri dari tempat ini dengan cara memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Apakah ibu kamu membunuh anakmu? Tanya Faiz berbisik. Kesha hanya terdiam sebab ia takut Pangeran Kendra mengetahuinya. Namun, dari gerak-geriknya, Kesha memberi isyarat bahwa benar yang mencoba ibunya bunuh adalah anaknya. Ia harap ibunya juga tak memberitahu Pangeran Kendra bahwa Athena adalah putri kandungnya dengan Pangeran Kendra. Lekaslah kembali pulang. Saya mohon, lihatlah keberadaan Athena di alam nyata. Saya takut Athena akan membuat kekacauan di alam nyata, bisik Kesha meminta tolong pada Firda dan Faiz. Firda dan Faiz mengangguk setuju untuk membantu Kesha. Pangeran Rui langsung mengajak Firda dan Faiz ke sebuah istana untuk melakukan ritual yang dapat membuat mereka kembali ke alam nyata. Jaga dirimu baik-baik, bisik Faiz sambil menepuk pundak Kesha sebelum pergi meninggalkannya. Pangeran Rui memberikan ritual untuk mengembalikan Faiz dan Firda ke alam nyata dengan memberikan mereka pilihan untuk memilih beras mana yang akan dimakan oleh Firda dan Faiz untuk membawa mereka kembali alam nyata. Di sini ada beras putih dan ada beras hitam. Beras ini menjadi penentu kalian dapat pulang atau tidak. Nasib kalian berada di beras ini. Jika kalian salah memakan beras tersebut, maka kalian akan tetap tinggal di sini, ucap Pangeran Rui. Bagaimana caranya kita tahu beras mana yang akan membawa kami pulang? Tanya Faiz. Pikirkan baik-baik, karena seseorang yang sudah berada di alam ini tidak selalu dapat kembali pulang. Dan maka dari itu, aku harus bisa memberikan pilihan tersebut, jawab Pangeran Rui. Faiz dan Firda berpikir matang-matang untuk memilih antara beras putih atau beras hitam yang akan mereka makan. Putih, saya rasa itu adalah nyata. Di alam kami semua makanan beras putih, dan mungkin beras hitam pasti seperti ketan hitam. Ini adalah makanan bangsa di sini, ucap batin Faiz berpikir. Faiz menepuk pundak Firda untuk mengajak Firda makan beras yang putih. Ayo, kita makan yang putih, ajak Faiz, dan memberikan segenggam beras pada Firda untuk dimakan secara mentah. Firda masih tertegun, berpikir sekali lagi. Faiz memberikan isyarat pada Firda agar Firda mengerti maksud Faiz untuk memakan beras putih. Kalau putih kembali dan hitam tetap di sini, sepertinya saya harus memakan beras yang hitam, ucap batin Firda sambil melihat ke arah Pangeran Rui yang juga sedang menatapnya. Firda sudah jatuh hati pada Pangeran Rui. Siapa yang tidak jatuh hati pada Pangeran Rui? Bentuk rupanya tidak menyeramkan. Bahkan manusia biasa saja tak sebanding dengannya. Tubuhnya yang kekar dan terlihat sangat karismatik membuat Firda terus terpesona padanya. Firda, ayo. Faiz mengajak Firda untuk memakan beras putih, tetapi Firda langsung menggenggam beras hitam dan langsung mengunyahnya. Dah, Firda, kenapa kau makan beras yang hitam? Faiz mencoba menghentikannya. Pangeran Rui belum memberikan jawaban karena Faiz belum memakan beras yang sedang ia genggam. Faiz menelan ludahnya. Ia takut salah pilih dan tidak bisa kembali pulang. Bagaimana? Tanya Pangeran Rui pada Faiz. Faiz memejamkan matanya, mengucapkan kata Bismillah, dan segera menelan beras putih yang sudah ia genggam. Gemuruh terdengar dan tampak sinar yang sangat terang benderang hingga membuat Faiz dan Firda menyipitkan mata mereka.
karena terlalu silau dan berkilau. Terlihat pintu gerbang Ventira muncul terbuka. Faiz sangat bahagia karena sudah menemukan jalan keluarnya. Namun, tiba-tiba Firda langsung terkurung dalam jeruji besi. "Kenapa Firda dikurung dalam penjara?" tanya Faiz pada Pangeran Rui. "Dia menetap di sini," jawab Pangeran Rui. "Firda, kau salah makan. Beras putih kau makan. Jangan beras hitam," teriak Faiz sambil menggoyangkan jeruji besi yang sedang menahan Firda. "Tidak, Is. Ini pilihan saya. Saya akui saya mencintai Pangeran Rui," jawaban Firda yang membuat mata Faiz membola. Pangeran Rui hanya diam mendengar pernyataan dari Firda. "Gila kau. Kau tidak lihat bagaimana Kesha merasa tersiksa karena menikah dengan pangeran di sini?" Faiz memarahi Firda. "Kesha tidak tersiksa. Dia bahagia. Tapi dia yang membuat kesalahan. Dan salah satunya yang kupikirkan, jika saya menetap di sini agar saya bisa bersama dengan Kesha dan menyelamatkan Kesha dari masalah ini. Saya yakin Kesha sedang membutuhkan bantuan kita. Saya akan tetap meminta Pangeran Rui membuat kita terhubung untuk membantu Kesha. Saya yakin Pangeran Rui akan membantu kita," jelas Firda. Faiz hanya terdiam dengan jawaban Firda yang terlihat aneh dan tidak masuk akal. Bisanya sahabatnya jatuh cinta pada pangeran yang berada di alam jin. "Faiz, pulanglah. Waktumu tidak lama lagi. Jika kamu masih di sini, tidak lama gerbang itu akan tertutup kembali. Biarlah Firda di sini," ucap Pangeran Rui. Faiz mencoba menahan air matanya, sebab ia merasa kehilangan sahabatnya satu persatu. "Jaga Firda, Pangeran. Tolonglah Kesha," ucap Faiz penuh harap pada Pangeran Rui. Faiz kemudian berjalan, sesekali menengok ke belakang, melihat Firda dan Pangeran Rui. Kemudian Faiz melambaikan tangannya, sampai Faiz sudah berjalan berada di dekat Tugu Ventira. Melihat kendaraan sepeda motor ada di dekat tugu, Faiz langsung bersujud syukur kalau ia sudah berhasil kembali ke alam nyata. Faiz segera mengambil gawainya di saku celana. Begitu terkejut saat Faiz melihat jam dan kalender yang sudah berubah. "Berarti saya menghilang selama 6 bulan lamanya. Pasti orang tua khawatir dan warga gempar lagi karena berita kehilanganku," ucap Faiz dan segera menyalakan sepeda motornya dan melaju melintas jalan area perkebunan kopi untuk kembali pulang ke rumahnya. "Kau yakin ingin membantu Kesha?" tanya Pangeran Rui setelah jeruji besi sudah menghilang mengelilingi Firda. "Bisakah Pangeran? Saya melihat wajah Kesha sangat ketakutan sekali," jawab Firda memohon pada Pangeran Rui. "Salah satu jalan untuk menyelamatkan Kesha adalah membuat dia mengalami hal yang sama seperti Banu. Tapi resikonya sangat besar, sebab Pangeran Kendra akan murka jika saya memenggal kepala permaisurinya," jawab Pangeran Rui. "Saya yakin ia menukar bayi itu, dan yang dibunuh oleh Ibu Rasti adalah Athena, anak Kesha dan Pangeran Kendra, dan bayi yang berada di sini adalah anak dari tetangga yang berada di sana. Dia menghilang dan mungkin orang tua Kesha yang menculiknya," jelas Firda. "Tak lama lagi, Eiger akan menjadi bangsa Ventira juga," ucap Pangeran Rui. "Dengan cara?" tanya Firda. "Dengan cara dipenggal kepalanya," jawab Pangeran Rui. Firda langsung menelan ludahnya, memegang lehernya dengan kedua tangannya. Berarti Firda akan mengalami hal yang sama nantinya karena menetap di alam Ventira. Pangeran Rui menoleh ke arah Firda yang ketakutan. "Tenang saja, tidak semua manusia yang ingin menetap di sini harus menjadi bangsa kami. Kau bisa saja pulang ke alammu nanti.
dan tidak tinggal di sini, tutur Pangeran Rui menenangkan Firda. Benarkah itu? Bagaimana caranya? Tanya Firda. Apa benar kau ingin bersuamikan aku? Tanya Pangeran Rui, dan Firda mengangguk. Kalau pangeran berkenan menjadikan saya istri pangeran, jawab Firda. Sebab apa kau ingin menjadi istriku? Tanya Pangeran Rui. Saya ingin merubah nasib keluargaku. Saya melihat keluarga Kesa sangat dijamin kehidupannya dan berubah menjadi sangat kaya secara drastis. Dan saya ingin seperti itu. Dan lagi, saya memang jatuh hati pada pangeran, sebab pangeran tampan dan bijaksana, jawab Firda. Kalau begitu, kembalilah ke alam nyata. Setelah upacara pernikahan kita tetap jadi suami istri, dan kamu akan selalu aku jumpai di alam nyata jika kamu masih ingin menjadi manusia dan tinggal bersama orang tuamu, jawab Pangeran Rui. Benarkah bisa seperti itu? Tanya Firda meyakinkan. Iya. Firda sangat beruntung mendapatkan Pangeran Rui yang tidak seperti Pangeran Kendra yang merubah Kesa menjadi bangsa jin. Pangeran Rui tetap menjadikan Firda manusia biasa, hanya saja mempunyai suami jin dari bangsa Wentira. 6 bulan kemudian, di alam nyata, saat Faiz dan Firda menghilang, membuat para warga desa menjadi gempar kembali. Beragam pertanyaan dilontarkan terhadap Faiz karena ia pulang sendirian tanpa bersama dengan Firda. Faiz hanya membungkam diri karena ia takut jika salah menjawab. Athena sudah tumbuh besar, usianya sudah 1 tahun dan mampu berjalan. Athena pun masih diasuh oleh Ibu Yanti dan Pak Tino. Sementara itu, Faiz mencoba berkunjung ke rumah Pak Karim dan menanyakan kondisinya. Saya berkelimpangan harta, tapi saya kehilangan istri dan anak saya. Saya punya cucu, tapi dia titisan bangsa jin. Kini diasuh oleh Ibu Yanti, tutur Pak Karim dengan raut wajah yang sangat sedih sekali. Sementara bagaimana jika Pak Karim tahu kalau sang istri sedang dihukum di alam mentira karena mencoba membunuh Athena? Sepertinya Pak Karim tidak mengetahui niat buruk Ibu Rasti yang ingin membunuh Athena. Benar kata Firda, Kesa dan Ibu Rasti harus diselamatkan. Kalau bisa Athena dikembalikan ke alam mentira dan ditukar kembali dengan Aiger, putra Ibu Yanti. Faiz membatin. Beritahu aku, anak siapa yang ingin kau bunuh? Tanya Pangeran Kendra pada Ibu Rasti. Ibu Rasti melihat wajah Kesa tampak ketakutan kalau ibunya akan bicara jujur. Ibu Rasti hanya diam tanpa kata karena ia takut salah bicara dan membahayakan putrinya. Kanda, tolong bebaskan ibuku, Kesa memohon pada Pangeran Kandra. Sang suami, bebaskan dia Kandra. Dia sudah mengaku tidak mengetahuinya. Bela Pangeran Rui yang datang bersama dengan Firda. Firda, desa suara Kesa tanpa mengeluarkan suara. Firda hanya tersenyum, melambaikan tangan pada sahabatnya. Sejak kapan aku meminta kau ikut campur urusanku? Pangeran Kandra tidak terima dinasehati oleh Pangeran Rui. Bangsa kami terkenal bangsa yang ramah, terutama pada manusia. Bagaimana jika bangsa kami tidak diterima lagi di alam nyata kalau mereka tahu kita memperlakukan manusia seperti ini? Tutur Pangeran Rui. Lepaskanlah Ibunda Kesa. Bagaimanapun dia ibu mertuamu. Biarkan ia hidup di sini dengan damai. Kita akan membawa Athena kembali, sambung Pangeran Rui. Aku yakin ada yang mereka sembunyikan dariku. Maka aku tidak akan membebaskan Ibu Rasti sebelum ia berkata jujur padaku, sahut Pangeran Kendra. Kesa menghampiri Firda perlahan, seperti memberi isyarat kepadanya kalau ia harus menggendong
Eger dan membawanya kembali ke alam nyata.